Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk pada materi awal kelas 11 semester 1, yaitu teks prosedur. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks prosedur? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah yang pertama, tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dan yang kedua adalah metode langkah demi langkah secara pasti untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah teks yang berisi tata cara atau langkah kerja dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Dilihat dari jenisnya, ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Misalnya adalah prosedur untuk mengoperasikan setrika. Nah, kita kan tahu kalau kita akan mengoperasikan setrika, langkah yang dilakukan hanyalah 2 langkah. Yang pertama adalah memasangkan kabel ke stop kontak, dan yang kedua adalah memutar tombol suhunya ya. Itu jadi termasuk dalam teks prosedur sederhana. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Jadi langkah-langkahnya itu lebih dari 2 atau 3 ya. Misalnya adalah prosedur dalam membayar pajak online di Samsat Online. Ini langkah-langkahnya tidak hanya 1 atau 2, tapi berbagai langkah supaya kita dapat melakukan pembayaran pajak di Samsat secara online. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol memuat langkah-langkah yang tidak terlalu rumit sehingga mudah dalam pemahamannya. Contohnya adalah cara menyalakan komputer. Nah, jika dilihat dari kerumitannya, jadi jenis teks prosedur yang paling mudah adalah teks prosedur sederhana, kemudian meningkat ke teks prosedur protokol, dan yang terakhir adalah teks prosedur kompleks. Selanjutnya, teks prosedur juga memiliki 3 macam. Jadi prosedur itu tidak hanya berkaitan dengan cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Nah, ternyata teks prosedur ini memiliki 3 macam. Yang pertama adalah teks yang bertema kebiasaan hidup. Contohnya adalah kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, dan kiat sukses bertetangga. Kemudian ada juga teks yang bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing. Kemudian yang ketiga adalah teks prosedur yang bertema penggunaan alat. Nah, ini yang sudah umum ya. Misalnya adalah cara penggunaan laptop, cara menghidupkan vacuum cleaner, dan cara menggunakan air fryer gitu. Ini. Selanjutnya, kita masuk pada struktur teks prosedur. Kira-kira ada berapa struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur ada 3 ya. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dari prosedur tersebut. Tujuan ini manfaatnya adalah sebagai pemandu kegiatan agar sesuai dengan harapan. Struktur yang kedua adalah langkah kerja atau petunjuk. Ini yang paling utama dalam teks prosedur, karena dalam langkah kerja ini terdiri atas langkah-langkah atau instruksi yang tidak dapat diubah urutannya. Langkah-langkah ini adalah langkah yang menjadi penentu kesuksesan prosedur yang dilakukan. Jadi langkahnya harus urut ya. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Di bagian penutup ini akan disertakan pernyataan akhir yang harus diikuti dan dipahami pembaca. Misalnya ada penegasan dari penulis yang menyatakan bahwa instruksi dari langkah-langkah penggunaan komputer di atas harus dilakukan dengan baik dan benar supaya tidak terjadi kesalahan atau
gangguan pada saat komputer digunakan. Misalnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Di dalam ciri-ciri ini juga terkandung unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama kita lihat menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah contohnya, nyalakan kompor dengan api yang sedang. Misalnya itu. Ciri dari kalimat imperatif itu biasanya diakhiri dengan kata kan atau i. Misalnya matikan atau guntingi, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Sudah jelas ya tadi pada bagian langkah kerja. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Sudah pasti misalnya memotong, kemudian mengupas, menyalakan, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung ini misalnya yang berhubungan dengan waktu, yaitu kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Kemudian terdapat yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Misalnya ketika membuat kue, terdapat aturannya, misalnya berapa berat dari masing-masing bahan. Kemudian yang keenam adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir, 7, adalah terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ini sudah pasti harus ada ya. Kemudian yang terakhir adalah langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama adalah penentuan pendahuluan. Pendahuluan ini jelas penting karena berisi pentingnya prosedur yang disampaikan. Ini memuat judul juga ya di pendahuluan ini. Kemudian ada tujuan, berisi hasil akhir yang ingin dicapai jika prosedur dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, jelas kita harus menetapkan langkah-langkahnya. Langkah-langkah kerja apa saja yang harus dilakukan ketika akan membuat sesuatu atau misalnya mengoperasikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah menyusun simpulan atau penutup. Ini berisi pernyataan akhir prosedur yang dilaksanakan dengan baik. Nah, itulah tadi materi-materi tentang teks prosedur. Jika masih ada hal yang belum dipahami, silakan tanyakan di grup Telegram atau komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.